Informasi yang beredar, Bapak juga pecat ya. Sudah pecat Satpol PP yang baru dilantik itu Pak. Satpol PP yang baru yang menceraikan istrinya. Apakah benar Pak ini pecat? Belum lagi dipecat. Belum. Apa pun belum. Sekarang kita ada sekarang penyelidikan dulu. Baru kita ajak ya. Dan kita utamakan kalau bagi pribadi saya dan juga sebagai bupati saya harus dirujukkan kembali mereka. Nggak ada cinta cerai. Dan mereka kan belum bercerai habis, ya. Itu harus kita mediasi sebaik-baiknya supaya dapat mereka, ya, harus bersatu kembali karena, ya, yang paling kita sedihkan anak. Mereka punya anak dua. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Sugiarti mengabarkan bahwasannya saya dan juga Sapitri Allshop akan segera meluncur ke Jakarta. Posisi Sapitri sekarang sudah berada di Banda Aceh. Nanti kami bertemu di Banda Aceh dan besok kami akan segera berangkat ke Jakarta memenuhi undangan dari Denny Sumargo. Doakan kami agar kami selamat-selamat dan juga Sapitri mendapatkan keadilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Kak Melda Sapitri siap pergi ke Jakarta untuk menemui panggilan podcast dari Denny Sumargo. Hai sayang semuanya, jadi Kansel udah siapin si Melda karena mau podcast sama Kak Densu. Kalau kalian mau lihat cerita lengkapnya, langsung kalian nonton di podcast Kak Densu aja ya. Kak Melda udah siap. Aku belum bisa menonton Jakarta, lihat dulu ya. Nanti kita tunggu. Ibu bersedia kalau memang ibu diperlukan di sana, diundang di sana, ibu bersedia ya nak ya. Itulah karena ibu nggak punya HP, hubungi saja. Siapa namanya? Akun Erna Suryani dengan akun Rosna Lembong pun boleh. Ya. Amin. Waduh, luar biasa ini ya. Bapak Sapriadi Oyon sebagai Bupati Aceh Singkil. Ternyata nih guys, si oknum Satpol PP ini alias Satpol PP ASN kontrak ternyata tetap dilantik ya, dan udah ditetapkan menurut negara sebagai Satpol PP atau ASN kontrak P3K. Karena menurut Bupati Aceh Singkil ini masih dalam tahap penyelidikan. Tapi ya sah-sah aja. Kalau saya mohon maaf nih Bapak Bupati Aceh Singkil, kalau emang ada pelanggaran kode etik dan ini sebetulnya sebuah perilaku yang mencerminkan sebagai aparatur negara, sebagai ASN walaupun P3K, tidak baik, bisa mencoreng nama institusi yang tiada lain dia kan seorang anggota Satpol PP.
Mudah-mudahan bisa diberi tindakan yang tegas hingga pemecatan apabila memang menurut prosedur melanggar kode etik dan segala macam ya. Terus satu lagi nih, saya lihat tadi ya guys, perhatikan statement Bapak Bupati, katanya mereka belum bercerai. Wow, kayaknya perlu dilurusin nih Bapak Bupati. Nah, gini nih Bapak Bupati Sapriadi Oyon. Mohon maaf ya, karena Imelda Sapitri termasuk Satpol PP ini kan muslim ya. Jadi kita perceraian dilihat dari hukum Islam. Yang namanya laki-laki udah ikrar mengeluarkan talak, langsung lagi diberebet sampai talak 3. Setahu saya, mohon koreksi apabila saya salah, talak 3 itu talak terakhir, dimana kalau udah talak 3 orang tidak bisa rujuk kembali. Setahu saya nih, kalau udah talak 3 itu orang jangankan untuk rujuk, nikah lagi aja kalau nggak salah nggak boleh ya kan, kalau udah talak 3 istilahnya. Ini kan langsung diberebet talak 3. Berarti ini perceraian tuh udah sah menurut agama. Beda lagi kalau menurut hukum negara. Karena kalau menurut hukum negara kan harus ada putusan dari pengadilan agama kalau kita emang umat muslim ya. Hingga Bapak Bupati berstatement, menurut saya pribadi dan menurut saya sebagai bupati, tidak ada kata cerai. Waduh, ini perlu dilurusin nih kata Bupati. Walaupun reasonnya emang untuk masalah anak. Tapi mohon maaf nih Bapak Bupati ya, bukan saya menggurui ini buat Bapak Bupati, saya nasihatin Bapak Sapriadi Oyon. Pak, emang menurut hukum Islam itu Allah tidak menyukai perceraian. Tapi ingat Pak, apabila pernikahan tersebut menjadikan mudorot, tempat berlinangan dosa, tempat orang memperbanyak dosa gara-gara ada ikatan pernikahan, maka Allah memperbolehkan untuk bercerai, dihalalkan. Nah, Bapak tadi ada statement kasihan demi anak. Justru Bapak kembali nih Pak, maaf. Sekelebat statement Bapak seperti benar. Tapi kalau menurut saya statement Bapak salah. Banyak sekali Pak rumah tangga nggak bercerai. Rukun emang. Ikatannya rukun tuh. Ikatannya rukun nih. Tidak bercerai lah. Tidak diputus di pengadilan agama. Ataupun tidak diputus di pengadilan negeri. Tapi tiap hari anak harus menjadi saksi hidup. Dan menjadi pembelajaran untuk anak hingga hidupnya di jangka panjang. Melihat adu mulut tiap hari, melihat cekcok tiap hari. Dan itu sama dengan kita memberikan edukasi negatif kepada anak. Walaupun tidak disengaja, tapi kan aroma itu anak mencium. Oh, ini ternyata kehidupan manusia dewasa. Tiap hari berantem, piring melayang, gelas melayang, kata-kata kasar, kata-kata binatang. Justru statement Bapak ini tidak bijak kalau menurut saya. Kenapa tidak bijak? Justru yang terbaik, analogi pernikahan seperti dokter mengamputasi anggota tubuh. Boleh Bapak sharing kepada dokter. Dokter berstatement. Ini analogi ya, kita membahas analogi. Dokter bilang, Pak, kaki Bapak harus dipotong. Siapa sih yang pingin kehilangan anggota badan? Nggak ada, ya kan? Siapa yang pingin kehilangan kakinya? Nggak ada. Semua manusia pingin sempurna. Tapi dokter wajib dilakukan apabila kaki ini tidak dipotong, maka akan busuk ke semua badan. Jadi jelas apa ya? Sebuah pernikahan, sebuah rumah tangga, itu analoginya sama di saat dokter menegaskan harus diadakan tindakan amputasi atau dipotong, dihilangkan anggota tubuh sebagian demi menyelamatkan yang lebih besar dan nyawa. Rumah tangga pun sama, Pak. Dibanding nih kedua anak nanti bakal ngelihat ayah bundanya tiap hari cekcok, kata-kata kasar, kata-kata binatang, piring terbang. Kalau saya pribadi, justru yang lebih cerdas harus bercerai. Dengan satu syarat, setelah perceraian, kedua belah pihak itu figurnya sama-sama mengisi. Kewajiban dan hak ayah penuh buat anaknya. Kewajiban dan hak ibu penuh buat anaknya. Jadi insya Allah, dengan metode itu tidak ada yang namanya dampak negatif dari broken home. Itu. Walaupun yang satu ini udah mantan suami, yang satu ini udah mantan istri, tapi tetap
buat anak-anak selalu ada ayah bundanya. Itu yang cerdas, Pak. Mohon maaf nih Bapak Bupati Oyon ya. Kalau menurut saya, karena udah jelas. Ini si oknum Satpol PP ini kan dimediasi aja dengan sombong, dengan angkuh. Bahwa dia tidak mau pernikahan itu dilanjutkan. Bahwa dia sudah tidak sudi lagi sama istrinya. Coba deh Bapak merenung nih Bapak Bupati. Bayangkan apabila pernikahan itu berlanjut. Maka bakal ada adegan berantem berjilid-jilid hingga anak itu besar dan menjadi penonton setianya. Paham kan Pak? Mengkoreksi Bapak. Itu loh. Karena statement Bapak tadi seolah-olah tegas menurut pribadi Bapak bilangnya dan menyebut Bapak sebagai jabatan sebagai bupati. Bahwa Bapak bilang tidak boleh ada cerai. Kasihan untuk anak. Yuk sikapi dengan cerdas, dengan brilian, dengan bijak, dan berpikir jangka panjang. Justru bercerai itu untuk menyelamatkan. Jangan sampai nih anak masih dalam pertumbuhan, mencium, terdidik, terbiasa melihat, mendengar adegan-adegan yang tidak pantas untuk membentuk pribadi anak nanti. Circle lingkungan rumah tangga, keluarga. Itu yang memberikan warna pribadi kepada anak kelak yang lebih besar. Keduanya baru lingkungan dia. Oke, kita lanjut nih guys. Selanjutnya alhamdulillah buat abangku Bang Denny Sumargo. Beliau langsung mengundang nih. Langsung mengundang Imelda Sapitri bersama tetangganya kalau nggak salah ikut untuk di podcastnya Bang Denny Sumargo. Wow, pasti bakal ada alkisah curhatan tentang realita, problematika, fakta, data yang terjadi antara si Satpol PP yang udah diangkat jadi ASN kontrak alias P3K ini dengan mantan istrinya Imelda Sapitri ya. Kalau saya sih tetap model begini namanya oknum ya. Bisa mencoreng institusi Satpol PP karena malu-maluin lah. Iya, ini kan penindasan. Mentelantarkan, membuat istri sengsara, anak sengsara, itu kan kalau dia tidak ikhtiar, dia tidak niat berubah lebih baik kan jatuhnya jadi penelantaran. Seperti itu. Oke, kita lihat gimana sih yang konon katanya ternyata semuanya itu di-cover oleh keluarga Imelda. Dari mulai, ini mohon maaf, kontrakan rumah keluarga Imelda, orang tuanya yang nyewain rumah tersebut. Malu nggak sih itu oknum Satpol PP kalau menurut saya ya? Malu nggak sih digituin? Bayangin hidup yang ngontrak kontrakan, yang bayar kontrakan rumah itu mertua. Yang cari nafkah bini. Dia lalu lalang, tidak pernah menghasilkan. Kalau saya, wah, benar saya. Udah nampar diri sendiri, saya udah ngeludahin diri sendiri, saya malu. Yuk kita lihat cuplikan. Nah, kemudian akhirnya katanya ada isu kamu akhirnya diusir, kamu akhirnya pulang ke rumah orang tuamu. Itu tidak sama sekali. Yang terjadi? Yang terjadi yang sebenarnya itu rumah disewain oleh orang tua saya. Rumah yang kamu tinggal sama dia ya? Iya, itu rumah disewain orang tua dan saya tinggal di situ sama anak. Nah, karena kami sudah melakukan beberapa mediasi, beliau tetap ingin cerai. Akhirnya saya tanya kalau memang sudah ingin menceraikan saya, tolong selesaikan di Mahkamah Agung. Saya bilang, biar status saya jelas. Saya bilang kan, boleh kata beliau, tapi tunggu selama 6 bulan dulu, tunggu selama habis masa idah katanya. Jadi masa idah itu kemungkinan kalau bukan bulan 1 atau bulan 2 habis, baru nanti dia mengajukan berkas. Jadi saya pikir menunggu bulan 1, bulan 2 terlalu lama masih kan. Makanya saya putuskan pulang. Tidak ada diusir. Itu perlu diluruskan juga sih ya. Seperti saya bilang, di tanggal 15 dia ceraikan saya, di tanggal 17 dia pelantikan. Itu saya menyimpulkan seperti itu sih sebenarnya kan. Karena saya pun tanya saya bilang sama dia, apa alasan kamu ceraikan saya? Saya bilang. Ya dia bilang saya keras kepala, tidak bisa diatur. Dia bilang kan, ya mungkin memang saya pun
istri yang kurang sempurna. Saya bilang. Mungkin ya saya banyak salah gitu. Cuman saya kecewanya setelah kita bersama dari nol, saya temani dia dari nol, tapi hasil yang saya dapat tuh gini gitu. Pas dia udah sukses, dia tinggalin gitu. Ini perempuan kuat, Bang. Perempuan pejuang. Ibu tetangga lihat sendiri di Tetangga situ. lihat. Kalau dari POV dari sebagai tetangga, ibu melihatnya gimana? Wanita tangguh, bekerja. Dia kerja. Jam 9 malam pergi. Jarak 2 jam naik motor. 1,5 jam lah ya. Iya. Nah, sampai ke Rimo tadi belanja beli sayuran. cabai, beli sayur. Tapi orang yang jualannya itu dari Sidikalang tengah malam, jam 2 baru sampai. Jadi tunggulah itu. Di kaki 5 orang dia nunggu. Jam 5 subuh baru pulang ke Singkil lagi. Jadi kerja keras buat ngidupin Sendiri. perekonomian Pakai keluarga. along-along, tahu abang along-along? Along-along itu apa? Lebih tepatnya itu keranjang yang Keranjang pakai kain kiri itu. kanan. Kiri kanan. Bawa pakai apa itu? Motor. Pakai motor. Iya. Uang rumah tangga dari mana? Nah, kalau uang dari rumah tangga itu lebih seringnya kami ini gimana ya? Saya bekerja juga, dia bekerja juga. Terkadang hasil yang dia kerjakan tidak ada, jadi saya yang bantu gitu. Karena dulu sebelumnya saya pernah buka toko kosmetik gitu kan, pernah buka kedai-kedai jual tas sama sandal gitu. Jadi ketika suami ini tidak ada kerja dan tidak ada penghasilan, kami makannya dari situ. Dari uang tas atau uang kosmetik atau uang sandal. Jadi lama-lama habis termakan modalnya gitu. Jadi secara perekonomian kalian itu memang jatuh bangun lah. Istilahnya begitu ya. Iya, gitu. Dan yang kamu sangat kecewa itu dengan kalian sudah hampir 5 tahun ini suka duka, begitu dia sudah ada jalan sukses, dia tinggalkan kamu. Iya. Begitu. Itu yang buat saya sedih terlalu dalam, tapi Banyak impian juga mungkin. susah untuk menyimpulkan dengan kata-kata gitu. Kami perjuangkan sama-sama gitu. Kami perjuangkan sama-sama, terutama di bidang kebutuhan untuk kemarin beli baju koprinya gitu. Saya sisihkan dari jualan cabai gitu. Saya tabung 10.000, 5.000 gitu. Biar cukup gitu. Baju yang dia buat pakai nanti dia. Pelantikan. Saya pulang, kadang jualan pulang dari pagi, jualan pulangnya baru maghrib gitu. Kalau misalnya mau belanja, itu berangkatnya, kami seminggu 2 kali berangkat ke Rimo. Ke Rimo itu tempat pusat belanja sayur gitu. Itu berangkatnya jam 9 malam, nanti udah sampai ke Rimo, menunggu nanti barang dibongkar dari Sidikalang, tempat-tempat orang jual sayur, itu kami tidur di kaki 5 orang dulu gitu. Tidur di kaki 5 kayak ruko-ruko kayak gini, kami tidur di kaki 5 orang dulu, nanti jam 2 kami baru belanja. Sampai nanti subuh, setelah subuh nanti saya pulang. Dengan bawa motor, dengan bawa barang-barang, saya sendiri pulang gitu. Jadi mimpi kamu itu dengan kerja kerasmu itu kamu bisa support suamimu suatu hari kalau dia sukses, dia bisa bawa kamu, bikin kamu bahagia begitu ya? Harapan saya gitu, cuman malahan kami udah pernah ngobrol, sepakat, nanti kalau udah lulus, kita ambil uang di bank, kita beli rumah. Karena kami ngerasain gimana ya, setiap tahun itu pindah rumah, sewa sana, sewa sini gitu. Jadi kami merencanakan beli rumah gitu, walaupun kecil-kecilan, yang penting rumah sendiri biar nggak ngerasain bolak-balik pindah, sewa lagi. Oke guys, kita lihat tadi ya. Diawali pernikahan aja udah nggak sedep. Kalau menurut saya ya, ada pepatah mengatakan kalau awalnya tidak baik, pasti ujungnya juga tidak baik. Kenapa saya bilang begini? Ini dari awal mau menikah aja, emaknya si Satpol PP tersebut, mantan suaminya Imelda itu ya, itu tidak menyetujui, kurang menyetujui. Dari situ aja udah jentik-jentik ke tidak benaran untuk melakukan rumah tangga itu udah terlihat. Karena kenapa? Orang tua itu setidaknya berpengaruh buat kehidupan anak-anaknya. Dari sebelum nikah aja orang tua Satpol PP ini, mantan suami Imelda ini, tidak setuju pernikahannya anaknya dengan Imelda Sapitri. Nah itu udah jentik-jentik tuh. Udah ada virus tuh, dari awal aja virus sudah nampak nih. Nah inilah yang bisa mengakar dan makin berkembang. Seperti itu. Keduanya, kalau saya boleh berstatement,
ini betul-betul orang yang tidak tahu malu. Kenapa saya bilang orang tidak tahu malu? Bayangin loh, dia menikahi anak orang, ya kan? Udah mah dia jarang memberikan nafkah lahir batin, khususnya materi yang lagi diperlukan saat ini, ya kan, oleh dia, istrinya dan anak-anaknya, Imelda sekeluarga. Bayangin loh, dia ngontrak di sebuah rumah, yang bayarin kontrakan rumah tersebut orang tuanya Imelda. Punya malu nggak sih laki-laki ini? Satu. Kedua, dia tidak memberikan nafkah yang sifatnya tanggung jawabnya konsisten. Alias belang bentong mungkin. Jarang-jarang. Karena kita lihat dari statement Imelda tadi. Apapun kerjaan yang dilakukan dia selalu nihil. Gagal terus. Tidak membuahkan hasil. Mungkin berangkat ke laut nggak bawa ikan atau nggak bawa uang. Mau ada proyek ke sini gagal, nggak ada bawa uang. Intinya apapun yang dia ikhtiarkan cari nafkah itu pada realitanya gagal, nggak ada bawa uang. Kita lihat dari statement Imelda tadi. Coba. Udah gitu nyakitin anaknya pas dia seakan-akan baru mulai hidup enak dengan diangkatnya dia sebagai ASN kontrak alias P3K. Udah lupa diri coba. Apa bajingannya nggak lebih dari tingkat dewa tuh, ya kan? Walaupun emang saya klarifikasi di sini rumor menurut informasi di media sosial yang katanya diusir, emang nggak ada pengusiran. Ya iyalah, kalau ceritanya seperti Imelda ini ya benar, gimana mau ngusir? Rumah yang ngontrak mertua, yang ngisi anaknya atau bininya. Siapa yang mengusir? Berarti kalau dia ngusir kan akalnya jomplang, nggak sehat. Seperti itu. Berarti jelas ya, bahwa oknum orang ini, mantan suami Imelda Sapitri ini emang legend. Tidak tahu malunya, legend loh. Iyalah, istri cari nafkah buat ngehidupin agar dapur di dalam keluarganya ngebul. Yang ngontrak rumah buat tinggal mertua. Masih nyakitin loh sama bininya. Akalnya di mana? Bener nggak? Kalau menurut versi saya nih, saya jujur, saya kalau ngelihat orang-orang jolim, orang-orang yang suka menyiksa, merendahkan, menyengsarakan, mempersulit orang lain tuh saya tuh rasanya jiwa hero-nya meronta-ronta. Nah, seperti itu ya guys ya, YouTuber semua. Kok bisa sih ada orang seperti ini gitu loh? Harus nyakitin istrinya, anaknya jadi terlantar. Hanya gara-gara iming-iming dia bakal dapat SK dan pengangkatan menjadi ASN kontrak alias P3K. Gimana kalau dia jadi PNS? Nah, di sini kita lihat ya tadi di podcastnya Bang Denny Sumargo betul-betul buka-bukaan si Mbak Sapitri Imelda ini ya. Dan diantar oleh tetangganya untuk datang ke podcastnya Bang Denny Sumargo. Wow. Terima kasih nih buat abangku Bang Denny Sumargo yang ya paling tidak di saat Imelda Sapitri ini lagi gundah gulana, lagi drop, lagi sakit hati, dikeluarkan unek-uneknya. Karena kalau nggak dikeluarkan dia bisa sakit kan. Bisa larinya ke psikisnya dia gitu. Lebih baik diutarakan, diucapkan. Nah, kita lanjut lagi nih. Intinya gitu ya guys ya. Tadi kita lihat bahwa apa yang diikhtiarkan oleh mantan suaminya ini, yang Satpol PP ini ya, mau kerja apa, bisnis apa, usaha apa, selalu nihil. Ke rumah tuh intinya nggak bawa duit. Oke, YouTubeolik semua, itu tadi konten terbaru dari Adam Jeep, masih perihal informasi tentang Imelda Sapitri ya, seorang istri yang ditelantarkan, dicerai, disakiti oleh suaminya, hingga dia dan 2 anaknya harus menderita ya. Nah, YouTubeolik semua, saat ini kan banyak orang nih yang lagi menjaga kesehatan. Ya, dimana orang itu harus banyak aktivitas olahraga. Penasaran nih, pingin kita memiliki sepatu sneaker, sepatu cat buat jogging, buat lari pagi. Buruan check out. Buruan check out. Pokoknya ini mumpung murce. Mumpung murce buruan check out ya, mumpung promo. Sepatu sneaker,
sepatu cat buat kita jogging pagi agar badan kita sehat, buat kita kerja juga masuk, buat setelan casual formal juga masuk. Buruan nih, check out-nya mumpung murah. Buruan ya, sepatu sneaker, sepatu cat yang trendy, murce, promonya banyak, hanya di Adam Jeep Channel. Oke, YouTube balik semua, itu tadi ya kita informasi dari Aceh Singkil tentang penderitaan yang dialami Imelda Sapitri. Semoga Imelda bisa bangkit, move on, sukses, maju jaya untuk membesarkan anak-anaknya dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih YouTube balik semua ya, mohon bantu support dan dukungannya buat kakak-kakak Crazy Rich ya, buat rekan-rekan yang lain mohon bantu. Dengan cara apa bantu channel Adam Jeep agar channel Adam Jeep terus berkembang makin baik? Yaitu dengan membeli terima kasih dengan super chat, super thank, dan gabung di komunitas Adam Jeep ya YouTube balik semua. Saatnya Adam Jeep pamit mundur, sehat-sehat selalu, jangan lupa subscribe, like, dan komennya karena semua itu gretongan ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.